khusus terkait pandemi COVID, terkhusus terkait vaksin. Pertanyaan pertama saya, sekarang ini yang pegang kendali Satgas COVID kabupaten itu siapa? Karena kadang-kadang kalau saya mau koordinasi itu bingung. Ada yang diarahkan ke BPBD. Ketika kami tanya orang Dinkes karena diarahkan ke sana. Ketika kami ke BPBD, teknisnya ada di Dinkes. Sehingga agak bingung kemana ketika kita harus berkoordinasi. Kita ada kaitannya sama Satgas COVID kabupaten. Kemudian yang kedua, panglima untuk vaksin ini siapa dok sebetulnya? Karena kan masing-masing ini mulanya lagi banyak jelas. Iya. Yang kedua. Ya yang kedua untuk panglima vaksin, maksud saya kendali vaksin ini atau memang disebar atau seperti apa? Karena Polres kayaknya melaksanakan sendiri ya. Kemudian dari pihak Marinir pada satu waktu juga mengadakan sendiri. Sehingga tidak masalah dari sisi untuk mempercepat tercapainya target COVID tidak masalah. Cuman kami ini terkendala, kebetulan mohon maaf dokter, kami punya stakeholder banyak di santri-santri pondok pesantren yang beberapa waktu yang lalu dari berbagai pihak ini minta data. Aku minta data kami, termasuk kami secara ke dokter atau hilang ya. Tetapi berita selanjutnya ini tidak kami terima. Bahkan termasuk dari BIN itu juga minta untuk percepatan. Atau memang langsung ke lokasi pondok pesantren atau seperti apa? Saya tidak masalah, seandainya saya tidak tahu tidak masalah. Yang penting target tercapai. Cuman ada beberapa pondok yang tanya, Pak, hasilnya pendataan kemarin seperti apa tindak lanjutnya? Saya tidak bisa jawab. Kalau tadi Pak Dokter atau Ilham menyatakan buka vaksin secara umum di GOR, ternyata banyak yang tidak suntik, tidak datang untuk vaksin. Kami mungkin punya beberapa pondok yang saat ini butuh, Pak. Barangkali memang vaksin masih tersedia. Karena santri ini kan tiap hari kumpul, Pak. Sehingga kemungkinan untuk menjaga prokes antara santri yang ada di pondok dengan masyarakat ini lebih sulit di pondok. Maka prioritas untuk pondok ini saya kira penting karena mereka adalah aset-aset bangsa di masa yang akan datang. Hanya itu saja, Pak. Pertanyaan saya, mohon nanti kalau memang ada tersedia vaksin kami dikabari sehingga ada beberapa pondok yang butuh ini bisa kami informasikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas pemberian waktu kami. Setelah tadi moderator menjelaskan, narasumber juga menjelaskan bagaimana tentang COVID dan bagaimana kita sebagai bagian dari FKUB menjelaskan kepada warga agama masing-masing. Nah, sering kita jumpai itu ya, kalau kita berkumpul-kumpul di warkop dari mana-mana, kadang-kadang ada statement dari orang per orang itu yang mungkin wawasannya kurang, tapi itu berdampak. Maaf, ini pertanyaannya kepada dokter nih. Kadang-kadang orang bilang, wah itu si A, si B itu habis vaksin pertama kok malah meninggal. Itu seringkali terjadi itu. Kita nggak bisa menutup mata omongan-omongan itu. Nah, pertanyaannya bagaimana kita sekarang dibekali supaya kita bisa menjelaskan, menyampaikan supaya mereka memahami tentang kasus ini. Nah, itu sangat riskan jika seseorang menyebarkan yang nggak benar gitu. Mungkin wawasannya dia kurang, tapi kadang-kadang kejauhan dampaknya itu sangat besar. Itu yang pertanyaan yang pertama. Dan yang kedua, ini kadang-kadang ada seseorang, terutama ibu-ibu, mungkin ada yang punya kanker payudara atau apapun, kadang-kadang aku nggak vaksin aja karena aku didorong ini, aku letih. Nah, ini kan juga perlu kita modal untuk menyampaikan, memperjelas kepadanya gitu. Dan juga saya mau kesaksian juga karena kan saya bagian dari FKUB. Nah, kebetulan di perumahan saya juga menjadi ketua FKUB untuk lingkungan. Saya juga membentuk pada saat bulan Juli itu kan lagi hype untuk kasus ini ya. Kemudian di situ ada marinir, ada perawat, ada dokter. Saya koordinasikan dari 17 orang yang positif
Ya puji syukur, alhamdulillah itu sudah nol sekarang. Karena kita berkoordinasi, kita bentuk tim bagian kesehatan yang terawat. Saya meminta koordinasikan nanti dengan Puskesmas. Kemudian dari Marinimnya ini untuk melancarkan kita untuk koordinasi, dan dokternya nanti sebagai yang terakhir. Dari situ ya ngurusi tentang obatnya, terus kita yang memberikan makanan, konsumsi BPKK gitu. Tapi ada satu hal yang kadang-kadang kita ya namanya ada perbedaan, ada sedikit. Kita kasih makanan di pintunya itu dari sore sampai malam nggak ada yang bilang gitu. Ini memang orangnya sedikit kurang pergaulan atau apa. Dan juga mungkin saya nggak tahu ini dari kelompok mana, saya nggak lulus ke sana. Kadang-kadang dia kurang pergaulan, kurang dekat sama gitu. Terutama begitu dia sakitnya keras, dia baru mau ditolong. Akhirnya kita koordinasi dengan dinas kesehatan yang terkait. Akhirnya ya itu tadi, akhirnya yang terakhir dia sembuh. Ya puji syukur ini semua juga tidak lepas bimbingan dari Pak Girom, FKUG. Memang kita harus berbaur sesama. Terima kasih. Terima kasih. Yang pertama dari Pak Fatoni terkait Satgas Covid. Jadi siapa sih Satgas Covid yang ada di Provinsi Sidoarjo ini? Jadi memang tahun kemarin Pak, tahun kemarin itu jadi Satgas Covid itu sebenarnya ketua Satgasnya adalah langsung Pak Bupati. Kemudian ada beberapa elemen atau beberapa seksi di bawahnya. Jadi semua unsur terlibat di sana, baik dari BPBD, Bapesbang, Dinas Kesehatan, Dinas Pendidikan dan sebagainya. Nah nanti terkait hal apa yang akan kita tangani, nah itu jadi misalnya ini kan ada tuntutan tertentu apa, misalnya mungkin terkait ada kasus COVID ini di pondok, salah satu pondok. Jadi kan melapor ke Satgas. Nah kebetulan posnya itu ada di Pendopo. Tahun kemarin sudah berjalan, kemudian sempat melanda waktu itu, sempat tidak aktif, pasif Satgas. Kemudian saat kemarin ada serangan kedua, diaktifkan kembali. Karena kan waktu itu kan ada perayaan pimpinan juga. Setelah waktu itu Pak PLT, kemudian sekarang Gus Mudor. Nah sekarang sudah diaktifkan lagi dan ada di Pendopo. Kalau misalnya jadi ada apa-apa tertentu, ya di situ nanti untuk pelaporannya. Nanti dari sana akan dilaporkan ke Ketua Satgas dan nanti akan dikoordinasikan dengan oh ini bagiannya misalnya ini terkait sekolah, nanti dinas pendidikan yang akan berperan. Tentunya tidak sendiri, tetap kami semua akan terlibat, baik dinas kesehatan dan sebagainya. Karena kemarin terkait seperti akan adanya pembukaan sekolah dan sebagainya, itu juga dari Satgas dan beberapa pimpinan juga meluncur ke teman-teman tersebut seperti itu. Terkait dengan seperti misalnya mall atau apa, itu nanti ada dari Disporapa, ada dari Dinas Tenaga Kerja dan sebagainya, dari perusahaan. Jadi semuanya terlibat. Satgas Covid itu ada dari beberapa BPD, beberapa komponen. Jadi kalau ketuanya ya Pak. Kemudian yang kedua, siapa sih paling banyak vaksin ini? Oh ini kok banyak ini ya, ada dari Dinas Kesehatan, ada dari TNI, ada dari kepolisian, ada dari BIN dan sebagainya. Cuma gini, awal adanya vaksin di bulan Januari mulai, kebetulan waktu itu masih untuk SDMkes atau sumber daya manusia kesehatan. Itu saja SDM saja terdapat kita banyak kesulitan karena dari target yang disampaikan ke kami itu hanya sekitar 9.000 SDMkes, padahal SDMkes di kita di Sidoarjo itu lebih dari 10.000. Waktu itu vaksin juga itu vaksin masih minim, sehingga akhirnya satu kita berikan ke teman-teman puskesmas, kemudian ke rumah sakit yang menangani COVID-19 atau rumah sakit rujukan COVID-19 itu dulu. Kemudian akhirnya bertambah, vaksin bertambah, kita sasar yang lainnya begini. Nah kemudian di awal Juli yang pertama bahwa untuk pelaksanaan vaksinasi itu satu kita harus mendaftarkan di Peduli Lindungi. Kemudian nanti pasti akan ada feedback dari Peduli
siap untuk divaksin dan bisa kemana saja gitu, bisa ke vaskes mana saja. Nah, kami yang di dinas kesehatan juga bertanya-tanya, kok kemana saja vaksin ini loh, si ini. Nah, kalau misalnya saya, misalnya saya ke sana, kita lebih pada vaksinnya. Dan kemudian yang kedua, bahwa setiap vaskes vaksin itu sehari hanya boleh menyelenggarakan 2 sesi. Satu sesinya hanya 50. Jadi perhitungannya waktu itu perhitungan diperiksa, kemudian divaksin, setelah divaksin diobservasi dan sebagainya. Karena vaksin juga masih baru, jadi butuh pengamatan yang intens. Namun waktu adanya juknis 1 itu ternyata orang yang divaksin itu sangat minim sekali. Jadi teman-teman vaskes vaksin itu menunggu, kok gak bisa koyo. Kemudian dirubah lagi, teman-teman puskesmas membantu ke desa-desa, dikasih kuota satu desa 150, 100, yang datang 60, 70, 40, sisa banyak. Akhirnya dirubah lagi, ada juknis yang kedua terkait juga dengan percepatan vaksinasi. Jadi kita harus menyerbu sampai yang sekarang ini istilahnya serbuan bareng. Apalagi Sidoarjo ini termasuk wilayah aglomerasi. Jadi selain Surabaya ada Sidoarjo, Gresik, Mojokerto, Bangkalan, kemudian Lamongan, itu aglomerasi. Sehingga diserbu bareng-bareng. Jadi semua unsur dilibatkan, baik dari pemerintah daerah dalam hal ini dinas kesehatan, kemudian dari TNI itu ada, AU juga ada vaskesnya, AL ada, kemudian AL itu termasuk yang kemarin itu juga membantu kita dalam hal terutama untuk vaksin dan juga tenaga kesehatannya, termasuk sasarannya. Bahkan ada juga dari ikatan alumni beberapa universitas juga menyelenggarakan. Tapi tetap kendali ada di dinas kesehatan karena vaksinnya memang di awal dulu kita sampaikan bahwa vaksin itu dinas kesehatan dapat. Nanti TNI Polri itu ternyata sendiri juga. Nah, kami waktu itu kok gini ya, berarti saya tidak tahu ini berapa dari TNI yang dapat, Polri berapa yang dapat. Akhirnya kami kebetulan sempat bertemu berunding, kita akhirnya satu sepakat bahwa vaksin nanti jatuhnya semuanya di dinas kesehatan. Tidak apa-apa nanti ada namanya, misalnya untuk TNI berapa ribu, Polri berapa ribu, nanti mereka akan ada kegiatan juga. Polsek, kemudian kebetulan ini kalau di Sidoarjo ini di Polres itu punya bis presisi itu untuk gerai vaksin. Jadi mobile. Kemudian dari TNI itu ada di Kodim juga menyelenggarakan. Ini tujuannya tidak lain untuk mempercepat vaksinasi dan semakin banyak vaskes yang ada atau tempat yang untuk tempat vaksin. Karena selain vaskes juga pos vaksin itu juga diperbolehkan di juknis terbaru itu. Nah, pos vaksin ini salah satunya termasuk yang ada di GOR, kemudian nanti misalnya dilaksanakan di perumahan mana, kemudian di gereja, di masjid, ini adalah pos vaksin. Jadi bukan vaskes vaksin, tapi pos vaksin. Tapi penyelenggaranya siapa? Tetap orang-orang kesehatan, karena tetap harus ada orang kesehatan di dalamnya. Nah, kemudian untuk yang ketiga terkait pondok tadi ya, pondok kebetulan beberapa kali dari BIN juga membantu pengadaan vaksin karena saat kami kesulitan vaksin, BIN ini bisa mengupayakan vaksin dan didatangkan ke Sidoarjo, terutama untuk menyasar pelajar, baik itu di sekolah-sekolah maupun di pondok pesantren. Karena kebetulan di Sidoarjo ini banyak pondok pesantren. Nah, terkait misalnya ada dari pondok atau santrinya yang belum tervaksin, monggo Pak nanti didata, nanti disampaikan ke kami. Nanti misalnya contoh pondok A, oh ini wilayahnya di Puskesmas Rembung misalnya. Nah, nanti akan kami koordinasikan dengan Rembung. Ini loh, pondok A ini ada santrinya 150 belum divaksin, tolong segera divaksin. Karena betul apa yang disampaikan oleh Pak Kapolri bahwa untuk di pondok ini sangat rentan sekali. Kalau misalnya ada satu kena, ya bisa jadi cepat kena semuanya. Makanya dari BIN itu juga menyasar pondok.
terutama untuk pondok-pondok yang jumlah santrinya besar, insya Allah sudah kami vaksin. Nah, terkait yang istilahnya yang belum tadi, monggo Pak, monggo didata, nanti bisa kami, insya Allah nanti akan membantu. Kebetulan mumpung ini vaksin masih ada banyak. Insya Allah kalau untuk pondok yang belum tadi, insya Allah bisa tercukupi. Kemudian pertanyaan berikutnya dari Pak Eko terkait ada fenomena atau pertanyaan atau kejadian di tengah-tengah kita habis vaksin meninggal, akhirnya timbul karena pasti nanti akan dihubungkan mau itu vaksinnya tanggal 1 meninggalnya tanggal 10 tanggal 20 itu mana vaksin meninggal. Nah, terkait itu Pak, memang vaksin ini kan sesuatu yang hal yang baru dimasukkan ke kita. Jadi itu sesuatu apa ya? Vaksin ini kan istilahnya barang baru dan yang masuk ke tubuh kita. Pasti ada efek samping dan sebagainya. Efek samping itu dari masing-masing platform vaksin itu juga berbeda-beda. Baik itu Sinovac, Pfizer, Moderna, AstraZeneca berbeda-beda. Namun efek-efek samping tersebut adalah efek-efek samping yang memang sering dijumpai pada pelaksanaan vaksin. Bukan hanya vaksin COVID saja, vaksin rutin pun, imunisasi rutin seperti pada anak-anak sebetulnya saat pemberian DPT misalnya, demam itu sesuatu yang biasa pada anak-anak ya. Tapi kalau sudah vaksin COVID-19, demam sudah ramping. Tapi kalau bayi divaksin panas, nggak ada yang ramping, karena sudah bertahun-tahun kita jalankan itu. Nah, karena COVID ini sesuatu yang baru, belum setahun, baru Januari kemarin, demam pun pasti ramping. Contoh kasus, kami pernah ada kejadian divaksin kemudian dapat 3 hari anak ini kejang dan sempat demam, kemudian dibawa ke rumah sakit, dirujuk di rumah sakit bukan di RSUD. Dokter sarafnya pun sempat ada tanya, ini kok kejang seperti ini ya? Kalau ini kejang dari otak itu berbeda, tidak seperti ini. Akhirnya dicek di CT scan, karena kan waktu itu pembeliannya AstraZeneca waktu awal-awal itu terkenal katanya, wah efeknya enggak, wah lumayan berat dan bisa membahayakan gitu AstraZeneca waktu itu. Seperti ada pembekuan darah, kemudian ada pecahnya pembuluh darah dan sebagainya. Saat di CT scan ternyata hasilnya apa? Tidak ada pecah pembuluh darah, tidak ada pembengkakan di pembuluh darah, dan tidak ada hubungannya dengan di otak. Ternyata setelah digali terus, memang ada demam memang, dan sempat kejang memang iya, tapi ternyata kejangnya dari hal yang lain. Ternyata setelah ditelusuri bahwa yang bersangkutan ini mau menikah dan ternyata ketahuan hamil duluan, kejang. Hal-hal seperti ini yang kalau kita tidak teliti betul, makanya kalau ada kejadian seperti itu pasti akan kita laporkan ke Pokja KIPI Jawa Timur atau kejadian ikutan pasca imunisasi, itu selalu kita laporkan. Hanya demam saja selalu kita laporkan. Nanti akan ada pembahasan dari para pakar. Dan kita juga di grup juga kita sampaikan, misalnya, oh ini setelah divaksin gatal, kita sampaikan. Nah, karena saat vaksin pun kadang-kadang masyarakat itu atau peserta itu nggak jujur, Pak, Bu, Dek, ada alergi, tidak ada. Karena apa? Karena takut, apalagi kalau kerja di perusahaan, takut dipecat. Pak, tidak ada alergi. Ada riwayat penyakit jantung? Tidak ada. Ada riwayat sesak asma? Iya ada, tapi saya tidak pernah sesak ini. Sudah 2 bulan tidak sesak saya. Padahal kemarin baru sesak. Nah itu artinya setelah divaksin muncul sesak jauh baru kemarin. Kalau sudah sebulan tidak ada masalah. Karena tadi contoh dokter teman saya itu dokter itu juga ada riwayat asma juga. Alhamdulillah tidak ada masalah vaksin. Dan satu lagi kalau sudah divaksin harusnya betul harus positif thinking kita, karena memang kita sudah diajarkan juga baik di agama maupun di kedokteran. Kalau kita positif thinking itu 40% sudah mempengaruhi kesehatan kita. Nah kalau kita ada kejadian
kejadian atau ada pelaksanaan vaksinasi, mohon disampaikan ke petugas klinik itu secara gamblang saja, nggak ada masalah. Kalau misalnya tadi seperti ada lanjutannya ya, dengan orang yang dengan komorbid misalnya kanker dan sebagainya, apakah boleh divaksin dan sebagainya. Kalau itu stadiumnya masih 1 itu tidak masalah divaksin. Kalau sudah stadium lanjut, kami akan meminta petugas yang vaksin akan meminta dulu surat rekom dari dokter yang akan merawat. Karena dokter yang merawat itu akan tahu hasilnya bagaimana, apakah ini sehat apa enggak, dalam kondisi sehat apa enggak. Contoh lagi, kalau orang dengan HIV/AIDS, apakah boleh vaksin? Kita vaksin selama kesehatannya bagus, kondisinya bagus, stabil, tensinya bagus, suhunya bagus, jantung orangnya bagus, nadinya bagus dan sebagainya, tidak ada gejala apapun, kemudian obatnya rutin, akan kita vaksin. Seminggu yang lalu saya ketemu dengan teman-teman orang dengan HIV/AIDS. Kebetulan karena itu di bidang kami di P2P, jadi saya ketemu dengan orang dengan HIV. Saya tanya semuanya, sudah vaksin atau belum? Ada yang belum vaksin? Alhamdulillah sudah vaksin semuanya. Dan apa? Saya tanya, ada masalah enggak? Sampai demam enggak? Sampai pingsan enggak? Tidak ada dokter. Nah itu salah satu bukti orang dengan HIV saja, orang dengan masalah imun tubuhnya kan turun, orang dengan HIV itu aja tidak ada masalah. Ya, jadi kalau misalnya ada habis vaksin kemudian meninggal, ya kita harus telusuri betul kenapa meninggalnya. Ya memang yang terjadi di masyarakat itu mau tanggal 1 vaksinnya kemudian meninggalnya tanggal 10, tanggal 12, tanggal 20 atau sudah 2 bulan yang lalu. Ini kemarin vaksin, pasti infonya seperti itu. Nah, tugas kita yang harus bisa menyampaikan, karena kita sudah sampaikan bahwa kalau itu memang ada hubungan dengan vaksin, ya kita akan sampaikan bahwa itu ada hubungan dengan vaksin. Karena memang juga ada beberapa contoh, misalnya dia ada alergi. Kalau di awal menyampaikan saya ada alergi obat misalnya itu, alergi obat apa? Kalau tidak ada hubungannya dengan vaksin, akan kita vaksin, tapi kita peseni. Nanti saat misalnya timbul gatal, langsung minum obat alerginya. Atau ada premedikasi. Premedikasi itu sebelum dilakukan tindakan, dia harus minum obat alerginya dulu. Tidak ada masalah. Nah itu kalau orangnya bisa terbuka dengan kita, itu harapannya seperti itu. Jadi pesan kalau misalnya ada teman tetangga saudara yang mau vaksin, silakan diutarakan saja semuanya. Karena nanti di saat pelaksanaan ada tim kami yang juga sebagai konselor. Kalau misalnya teman-teman tidak seperti itu, pasti akan tanya kepada konselornya. Kemudian ya terima kasih Pak. Yang ketiga tadi terkait penanganan COVID di lingkungannya jenengan sudah ada tim, yaitu yang saya sampaikan tadi di awal, kita tidak bisa kerja sendiri. Kalau ada campur tangannya panjenengan semuanya di lingkungan, insya Allah bisa berjalan dengan bagus. Terima kasih. Terima kasih. Bapak siapa? Dokter Pak Dokter. Iya. Bapak, ini mengenai saya sendiri. Ini suatu kenyataan dan mungkin juga orang di sini tahu saya nggak pernah, meskipun punya askes nggak pernah saya masuk rumah sakit, saya tidak minta. Saya juga nggak pernah periksa. Nah, tapi yang jelas saya dalam kondisi sehat. Pernah sakit tahun 2010, tapi apa namanya? Yang itu vertigo, tapi puji Tuhan berkat senam mimpiku, saya sebagai instruktur dengan senang saya sembuh sampai sekarang. Bahkan saya jadi instruktur di kampung atau masyarakat yang kami tempati. Nah, tetapi saya merasa seumur umur saya tidak pernah sakit. Tetapi setelah saya vaksin tanggal 30 Juli bersama dengan suami, nah itu dalam kondisi fit, tapi terjadi suatu perubahan, yaitu di sini suami saya bengkak. Terus saya sendiri, ini tangan sampai sekarang, kalau sudah begini tidak bisa kembali. Ini jadi sakit. Nah, jadi rasanya sakit. Terus vaksin kembali kedua kalinya tanggal 21 Juli. Nah, pada waktu itu setelah vaksin suami saya sharing kepada dokter yang bersangkutan. Nah, dan diberikan sebuah syarat harus periksa atau
diperiksakan atau kontrol sana di puskesmas atau bagaimana begitu. Nah, tetapi oleh anak saya diberikan obat sari buah dengan obat sehingga pada akhirnya sembuh. Sampai sekarang sudah sembuh. Tetapi tinggal saya sendiri sampai sekarang ini seperti ini Bapak. Padahal nggak punya saya keturunan seperti ini. Baru ini sakit jadinya. Jadi kalau pakai kadang-kadang mungkin rasanya sakit hanya segini toh. Nah itu mungkin keluhan saya, kebetulan saya ikut di sini, saya sampaikan kepada Bapak mungkin ada solusinya atau jalan keluarnya bagaimana saya harus minum obat apa. Karena rencana saya hari Sabtu saya mau ke puskesmas, tapi kok sudah ada di sini saya sharingkan kepada Bapak. Terima kasih, itu saja yang perlu saya sampaikan kalau pesan saya. Terima kasih. Ya, saya John Albert Simanjuntak, pimpinan Jemaat HKBP Waru, dan saya di sini utusan dari FKUB Sidoarjo. Ya, jadi Waru rel itu ya Pak? tampak sawah Pak. Tambah sawah. Kan yang rel itu dekat jantung sana itu. Ya, terima kasih untuk dialog ini, terima kasih untuk tadi segala paparan. Saya tadi sempat mencatat dari Bapak Dokter dan juga Bapak Haji Kiro dan dari Basketball. Ada satu hal Pak yang mau saya tanyakan mengenai ini. Ini kalau di masyarakat, apalagi saya sering kalau misalnya tadi bersosialisasi dengan warga di warga dan sebagainya, di jemaat juga itu banyak Pak beredar mengenai informasi varian-varian yang baru, varian-varian MU, Lambda, C12. Kalau bisa Pak, ada tidak kami dapat informasi mengenai informasi varian baru COVID ini? Karena kalau di masyarakat itu beredar banyak Pak. Lambda itu katanya nggak bisa nanti kena tahan terhadap vaksin. Ada lagi mengatakan C12 itu lebih parah nanti dari Delta. Bahkan prediksi masyarakat mengatakan nanti bulan Oktober dan November ini gelombang ketiga. Oktober dan November. Dan penyebarannya yang pertama itu udara. Ini hebatnya masyarakat ini. Udara dari hujan. Jadi mereka mencoba melihat di bulan Juli kemarin dalam musim panas tiba-tiba hujan. Nah, ketika hujan itulah kemudian muncaklah gelombang kedua. Nah, ini katanya direkayasa, ini katanya diatur. Nah, kedua katanya dari udara dan kedua ini dari burung. Ini yang akan penyebaran COVID yang terbaru. Saya heran dapat dari mana mereka ini? Luar biasa. Iya. Kemudian lagi saya dapat lagi mereka dapat dari jarum suntik katanya nanti. Dari mana masyarakat ini? Luar biasa Pak kalau masyarakat kita tahu ini. Biasa di luar. Jadi saya mohon juga ada informasi mengenai ini Pak. Jadi di dalam ini mumpung kita masih di sini sehingga nanti bisa kita beritahu kepada masyarakat dan juga jemaat kita masing-masing. Terima kasih. Baik, terima kasih. Yang pertama kami ucapkan terima kasih kepada para narasumber. Sebetulnya saya melihat tema pada siang hari atau pagi hari ini dalam menghadapi tantangan pandemi. Nah, yang pertama saya ingin mengucapkan terima kasih kepada Pak Bram dan seluruh FKUB yang telah memberikan kesempatan para pemuka agama untuk mengikuti vaksin yang pertama. Yang kedua, kami juga terima kasih pada Pak Basketball yang pada saat tertentu mengunjungi gereja kami. Saya memperkenalkan dulu supaya tidak rancu. Nama saya Suratijan. Saya utusan dari Gereja Katolik Santa Maria Nusantara Sidoarjo. Saya ditemani oleh teman-teman dari WKRI yang pakai baju-baju batik biru, lalu dari teman-teman juga Gereja Katolik yang lain. Nah, di gereja kami itu telah membentuk yang namanya Satgas COVID-19. Satgas COVID-19 itu dibagi menjadi dua. Yang pertama adalah secara medis, kita punya 11 dokter
lalu menjadi salah satu menjadi kepalanya atau menjadi koordinatornya ada salah satunya ada Dr. Karel. Dr. Karel ini yang mengkoordinir seluruh dokter yang berada di paroki Santa Maria Musera Sidoarjo. Nah, dari 11 dokter ini dipecah menjadi 14 wilayah. Wilayah kita dari Sidoarjo sampai Porong. Nah, dari 14 wilayah ini ditangani secara medis konsultasi dengan 11 dokter yang masing-masing wilayah satu dokter juga dibantu di beberapa dokter yang merangkap 2 wilayah. Lalu juga dibentuk yang namanya relawan. Relawan adalah umat yang bersedia untuk standby di gereja. Pada sewaktu waktu itu dipergunakan. Salah satunya yang pada waktu bulan Juli itu cukup kritis itu adalah tentang oksigen. Mereka menjadi relawan, mereka tidak membagi sendiri waktunya untuk berjaga di posko Satgas Covid yang setiap hari mereka standby. Lalu juga dibentuk salah satu koordinator pendonor plasma. Ada umat kami yang sudah terkena COVID, lalu kita pergunakan dia untuk menjadi koordinator plasma. Nah, sementara ya koordinator plasma ini sudah menyumbangkan 3 orang penerima plasma. Nah, kebetulan pastor kami berada di Surabaya sehingga dibantukan di Surabaya. Ada 2 orang yang ada di Sidoarjo. Lalu Bapak tadi di tiap wilayah itu juga ada satgas yang suatu saat kalau ada kasus dan sebagainya berkoordinasi dengan aparat setempat, berkoordinasi dengan desa, RT, RW dan sebagainya, sehingga kita tidak melihat apakah itu umat kita atau tidak dan sebagainya, itu akan termonitor dan akan tertangani. Nah, dari jumlah dilakukan itu kita pasti bentar kenapa itu ada ada 173 yang terkena COVID. 11 orang itu berada di isolasi mandiri di gereja, kita kasih tempat. Lalu yang lainnya adalah isolasi mandiri di wilayah masing-masing. Konsultasi dengan puskesmas setempat dan dikoordinasikan oleh tim medis. Nah, untuk menyumbang daripada kebutuhan-kebutuhan yang non medis itu ditangani oleh seksi sosial paroki. Dari seksi sosial bekerja dengan relawan untuk menyediakan barang yang ada kekurangan untuk para isolasi mandiri yang itu nanti digunakan untuk kehidupan sehari-hari. Nah, itu yang terjadi. Dan 11 orang meninggal. 11 orang meninggal karena satu adalah terlambat penanganan, kedua menuju rumah sakit tidak mendapat tempat. Nah, sehingga itu menyebabkan tidak tertangani sehingga meninggal. Dan selama ini kami bekerja sama dengan Nasismu. Karena Nasismu punya ambulan dan yang standby dari NU, kami bekerja sama dengan Nasismu dan sempat kami mau menggunakan ambulan dari Nasismu untuk mengantar daripada pasien itu. Dan terakhir ambulannya ada, supirnya kecapean. Jadi ya kita maklumi karena memang pada waktu bulan Juli itu cukup tinggi. Nah, apa yang ditanyakan oleh Pak Pendeta Simanjuntak dengan menghadapi tantangan pandemi itu kami juga menyiapkan sampai sekarang satgas ini tidak dibubarkan, satgas ini tetap standby. Barangkali ada yang disampaikan oleh Pak Pendeta ada varian baru. Nah, ini harus langkah-langkah apa yang harus kami laksanakan. Dan masalah vaksin, memang saat ini ada umat kami yang ada vaksin di Surabaya, ada vaksin di mana yang penting begitu ada informasi vaksin masuk. Informasi vaksin masuk, tetapi terkoordinasi dengan Dinkes yang kita jalankan dengan Dinkes. Perlu diketahui bahwa umat paroki Santa Maria Musera Sidoarjo jumlah umatnya ada 8.478 dan ada 2.469 kakak. Itu yang kami sampaikan. Semoga kedepannya dalam menghadapi tantangan pandemi 19 ini kita bisa mempersiapkan diri seperti apa dalam program sosial ini. Terima kasih dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang pertama
kami berterima kasih kepada Bapak Dirong juga Pak Bangpol karena kami juga bagian dari KUB difasilitasi untuk semua yang terkait dengan vaksinasi dan urus-urusan yang terkait dengan COVID-19 pencegahannya itu. Koordinasinya cukup rapi, cukup bagus sampai ke hal-hal yang detail, dan ini koordinasi lewat medsos itu juga sangat rapi, sangat menarik. Kemudian yang kedua, tadi saya tertarik ada istilah booster, ada istilah vaksinasi ketiga. Sejauh mana urgensinya yang seperti itu? Apakah untuk umum juga akan dimungkinkan seperti itu? Lalu mekanismenya kayak apa? Kemudian yang kedua terkait dengan vaksinasi. Sekarang ini kan kelihatannya sangat banyak sekali kelompok-kelompok atau organisasi yang berlomba untuk mempercepat jangkauan vaksinasi itu sampai ke detail ya, wilayah-wilayah paling kecil. Tetapi ternyata masih banyak kendala yang ada. Nah, apakah mungkin misalnya dari tim dinas kesehatan kemudian dengan bersama tim yang lain-lain itu masuk seperti di kota lain atau provinsi lain dengan door to door misalnya, supaya lebih cepat lagi, karena ini dari mulai memusat atau daerah mana kemudian puskesmas atau ke kelurahan atau ke desa atau yang lain. Nah, sekarang ke RT RW dengan gerakan-gerakan seperti waktu kecil saya itu ada vaksinasi yang didatangi oleh Pak Mantri yang datang tugas kesehatan sampai ke rumah-rumah. Ini untuk masalah vaksinasi COVID-19 ini dimungkinkan seperti itu. Kemudian yang ketiga, pertanyaan lainnya adalah bagaimana sekarang ini dengan target yang dimungkinkan untuk bisa ini selain door to door itu bisa gerakan-gerakan yang lain, karena tadi kelompok-kelompok juga sudah banyak sekali yang melaksanakan, tapi mungkin lagi enggak dengan tim-tim kecil yang dibentuk oleh pemerintah, oleh masyarakat, oleh siapa. Nah, sekarang termasuk vaksinnya itu, apakah sampai hari ini itu secara keseluruhan dimungkinkan untuk bisa mempercepat lagi jumlah berapa ribu, berapa ratus ribu atau apa. Nah, kemudian yang barangkali fasilitas kesehatan itu apakah di setiap fasilitas kesehatan itu juga ada setiap saat vaksinasi yang dilakukan, karena saya juga sering mendapat pertanyaan dari teman-teman atau dari keluarga-keluarga, Pak, ada enggak vaksinasi hari ini? Nah, karena saya memang sering memposting setiap ada informasi yang akurat, valid, itu saya post ke beberapa grup WA sehingga mereka sering menanyakan juga kelanjutannya. Kemudian yang lain, Dok, saya ingin tanya, masih jenis-jenis vaksin itu kan ada Pfizer, ada Sinovac, ada AstraZeneca, ada yang Moderna, ada yang lain-lain. Itu sebenarnya spesifikasinya bagaimana, termasuk efek. Nah, kalau saya sebagai kesaksian dari saya omong akhir penutup ini, kalau saya ikut yang Sinovac 1-2 atas fasilitasi dari COVID, bagi saya ketika disuntik yang pertama itu justru efeknya harus hangat di tubuh, bukan demam tapi hangat, dan kelihatannya dalam bahasa tertentu stamina-nya kuat. Biasanya lari-lari itu tercapai atau apa, tapi itu tidak mudah tercapai. Ini efek positifnya dari vaksinasi. Nah, ini mungkin. Baik, terima kasih. Nama saya Sukarman, saya penyelenggara Katolik Kabupaten Sidoarjo, pemenang baru 8 bulan ini. Saya tidak bertanya, tetapi mengajukan satu permohonan atau
saran usul. Mumpung kita ini bertemu dan kita merepresentasikan mewakili dari tokoh-tokoh agama, semua agama, dan event kita pada siang ini kebetulan pas dialog lintas agama. Dari berbagai masukan para narasumber juga sharing, juga masukan dari peserta yang tadi sempat bertanya. Kalau boleh panitia mengucapkan apa yang tadi sudah disampaikan, itu menjadi semacam intisari dan kemudian menjadi rekomendasi yang boleh kita sosialisasikan atau menjadi oleh-oleh, baik dari sudut pandang estetik agama, kemudian dari Dr. Atos sebagai orang medis kesehatan, juga dari Babes Pangpol, sehingga pertemuan siang ini menjadi hasilnya menjadi rekomendasi yang boleh kita bawa ke masing-masing agama. Jadi ini semacam permohonan untuk panitia atau melalui moderator, difasilitasi oleh moderator yang dikomandani oleh bapak-bapak narasumber yang sungguh luar biasa pada siang ini, sehingga ada rekomendasi yang mengerucut menjadi intisari dari apa yang bisa kita sampaikan, sosialisasikan ke umat atau jemaat atau subjek yang menjadi binaan kita masing-masing. Yang pertama dari dunia terkait setelah vaksin, tanggal 20 Juli ya. 30 Juli kemudian akan kendala setelah vaksin, terutama di bagian leher dan juga tangan yang terakhir ya. Yang leher sudah beres, tinggal yang tangan. Ya. Jadi itu jaraknya berapa hari setelah vaksin? Jaraknya berapa hari setelah vaksin kemudian muncul gejala-gejala seperti itu? Langsung besoknya. Saat akan vaksin apakah kondisinya fit ya? Ya baik. Jadi yang pertama memang kondisi harus fit. Makanya selalu disampaikan oleh petugas kesehatan kalau mau vaksin kondisi harus fit dan sehat. Istilahnya tadi juga sudah saya sampaikan, jangan sampai karena kita ingin vaksin atau karena ini ada persyaratan kerja dan sebagainya, jangan sampai kita menutupi hal tersebut. Nah, terkait adanya kejadian itu, memang itu termasuk adalah salah satunya adalah kejadian itu kan pasca imunisasi. Karena setelah imunisasi pasca kejadian itu, nah, namun nanti dibuktikan lagi pembuktiannya adalah dengan pemeriksaan kesehatan. Nah, apakah yang lalu itu jenengan sudah periksa, baik itu periksa laborat ataupun foto, karena di tangan kan ada persendian-persendian, apakah sudah difoto atau belum? Nanti akan kita lihat. Kenapa? Karena terkait juga kalau masalah persendian, masalah tulang, masalah saraf dan sebagainya juga terkait itu adalah tentang karena degeneratif atau karena proses usia orang. Jadi kan saat mungkin saya sekarang Kevin, saya bisa jadi 1-2 bulan lagi karena kita mengalami degeneratif atau istilahnya proses penuaan juga pada sel tubuh kita, itu juga akan menjadi masalah. Makanya harus dibuktikan dengan apa? Dengan pemeriksaan lainnya, pemeriksaan lab. Ini kan cek juga, mungkin bisa jadi kolesterol, bisa jadi ternyata pas di foto ada masalah di persendian. Nah itu juga kita buktikan. Kalau itu memang terbukti tidak ada masalah, ya bisa jadi karena itu efek dari pemberian vaksin. Karena namanya vaksin kan hal yang baru masuk dosis 1 itu adalah pengenalan, dosis 2 itu penguatan. Saat pengenalan maka akan muncul reaksi-reaksi tubuh, memang bermacam-macam, setiap individu berbeda-beda. Kalau saya dulu ngantuk, ada juga teman itu yang meskipun pemberiannya Sinovac tapi ada yang sampai demam ada. Itu adalah proses pengenalan tubuh kita dengan sesuatu yang baru dari luar atau vaksin tadi. Ya, jadi nanti dibuktikan lagi mungkin, dicek dulu lab-labnya, nanti konsultasi dengan dokternya atau di puskesmas bisa apa saja yang perlu diperiksa karena terkait persendian. Karena kan sekarang ini masalahnya persendian. Oke, nanti dicek karena saya juga dulu pernah seperti itu. Karena saya sering ini enak kalau cek gitu. Itu ternyata akhirnya terjadi masalah di persendian saya. Saya sempat gini tuh tidak kuat.
Nah setelah saya melakukan olahraganya tidak bisa berat-berat. Apa yang dengan mampu disesuaikan dengan umur, disesuaikan dengan kondisi kita. Memang olahraga itu penting sekali. Nah ini coba khusus untuk memperlancar peredaran darah tubuh kita. Saraf-saraf kita juga akan berpengaruh. Kemudian karena ini ada proses darah tadi, SS jangan dulu atau dihilangkan karena es itu kan dingin, tidak ada es panas ya. Es itu dingin, itu prosesnya kalau di persarafan kita itu akan mematikan saraf kita. Makanya kalau orang ada benturan, ada mungkin kejedot apa gitu ya, selalu dikompres es. Tujuannya apa? Mematikan saraf sehingga apa? Rasa nyerinya bisa hilang karena sarafnya dimatikan. Nah kalau orang yang sering es terus, memang merasa nyaman. Tapi saat nanti proses tambah umur tambah tua, sel-sel juga akan menurun, maka saraf-sarafnya akan menjadi mati. Makanya kalau orang yang sering es, kalau sudah tua, pasti nanti badannya sakit semuanya. Nanti dicek dulu ya. Kemudian yang berikutnya dari Pak Simanjuntak terkait varian-varian COVID-19 ini memang macam-macam Pak. Yang terbaru kemarin ada MU. Ini ada lagi R1. Kalau MU kemarin itu informasi dari Kementerian Kesehatan tidak seganas Delta. Nah R1 ini yang akan kita waspadai. R1 ini seperti Delta. Tapi semoga tidak sampai ke Indonesia. Nah, ini juga perlu peran dari semuanya, baik pemerintah pusat sampai daerah, terutama untuk karena varian ini belum ada di kita. Ya nanti orang yang masuk ke negara kita ya betul-betul dicek. Kalau itu lolos, ya bisa jadi akan kena ke kita, sama dengan waktu varian pertama kali yang Wuhan itu. Ternyata juga ada pernah yang orang kita ke luar negeri saat masuk ternyata membawa virus tersebut. Nah, itu harus kita waspadai. Mau varian apapun kita harus waspada. Dan memang tadi juga disampaikan baik dari Pak Isma maupun dari Pak Girong, itu prokes itu memang sebetulnya ini yang utama, bukan vaksin, tapi prokes ini yang utama. Saya boleh menceritakan, ya saya ada kata kabur ya. Saya dari awal COVID, dari memakamkan, kemudian menangani langsung, kemudian mendatangi orang yang belum ada tracer yang mau. Saya sama tim saya, sama tim kecil saya itu sudah mendatangi orang-orang COVID. Sampai sekarang alhamdulillah saya tidak pernah COVID. Yang datang mungkin pas saya diperiksa pas negatif, atau mungkin memang saya tidak ada gejala. Yang pasti waktu saya diperiksa saya sekitar 10 kali PCR itu alhamdulillah negatif. RDT antigen saya 3 kali negatif semuanya. Karena memang kita prokes ketat. Prokes ketat ini selain kita pakai masker, kemudian mencuci tangan pakai sabun atau hand sanitizer ini, kalau kita terjemahkan bukan hanya mencuci tangan pakai sabun. Saat kita dari manapun kalau bisa kita mandi, keramas dan sebagainya. Kemudian selain prokes, PHBS harus kita jalankan. Berlaku hidup bersih dan sehat. Sebenarnya PHBS ini, program ini sudah ada sejak kurang lebih 10 tahun sebelum adanya COVID. Ini sudah kita canangkan, sudah dicanangkan Kementerian Kesehatan. Tapi berhasilnya angkanya itu saat COVID. Dulu orang nggak mau pakai sabun, cuci tangan, tidak ada yang mau. Setelah ada COVID, semuanya kemana-mana. Bukan HP yang dibawa, seperti di sanitizer loh. Waktu awal-awal COVID kan gitu ya, ya kan? Padahal jadi hand sanitizer ada alkoholnya. Alkohol itu kalau di Islam itu haram dan sebagainya. Itu juga dicoba. Ya karena untuk kesehatan kita, untuk kebersihan kita. Jadi selain prokes, perilaku hidup bersih dan sehat harus kita jalankan. Perilaku hidup bersih sehat itu ya. Kalau ada apa kegiatan itu cerdik, C itu cek kesehatan rutin, E itu menyangkal asam rokok, R-nya itu aku tadi lupa ya. Jadi salah satunya itu ada olahraga. Olahraga itu juga ternyata meningkatkan imun tubuh kita. Tapi saat sakit jangan, saat sakit harus istirahat. Saat sehat usahakan ada aktivitas olahraga. Setiap hari 30 menit atau 2 hari sekali 30 menit itu cukup. Jangan sampai tidak olahraga
badminton, masih sepedaan, masih sepak bola, masih. Ya, jadi memang saya mau menjaga kebugaran saya. Dan saya sifatnya olahraga saya nggak pernah, misalnya meskipun badminton, datang tuh aku udah menang enggak, bal-balan, sepak bola, aku udah menang enggak. Yang penting saya olahraga, gerakan tubuh kita, karena kalau kita olahraga itu pasti tangan kanan, tangan kiri, kaki kanan, kaki kiri bergerak semua. Itu akan mengaktifkan sel-sel otak kita. Kalau kita kiri yang gerak, maka otak kanan akan ikut sehat, ikut bekerja. Kanan, maka kiri, otak kiri yang jadi akan imbang. Makanya orang olahraga itu, contoh saja, waktu Cristiano Ronaldo kena COVID, apa ada jalan? Tidak ada. Hampir semua orang yang suka olahraga kalau kena COVID tidak ada jalan. Jadi mau apapun variannya Pak, prokes harus jalan. Masalah vaksin itu tetap akan berkembang terus. Jadi vaksin akan tetap berkembang terus. Yang awal kita ketemu namanya Sinovac. Yang ini sekarang menjawab yang lainnya nih. Jadi vaksin itu yang ada di kita, yang ada di Sidoarjo khususnya. Yang pertama Sinovac sudah datang, kemudian disusul berikutnya Sinovac aja untuk datang, Prokontra. AstraZeneca datang, apalagi AstraZeneca di medsos, wah nanti habis divaksin begini, haram dan sebagainya. Karena memang adanya itu, yang kita pakai AstraZeneca. Setelah AstraZeneca datang lagi Moderna di saat ini dipakai. Yang pertama kemarin itu dipakai itu booster bagi tenaga kesehatan, karena yang sering menangani COVID. Kemudian, nah ini juga sekali itu menjawab tadi pertanyaan siapa itu? Pak Wasito nih. Nah, apakah untuk masyarakat umum membutuhkan booster? Informasi Pak dari Kementerian Kesehatan, karena ini juga masih penelitian penjajakan uji klinisnya. Kan kita ada vaksin merah putih itu. Nah, itu nanti yang kemungkinan rencananya akan digunakan di tahun depan, sekitar bulan Mei insya Allah. Semoga ini nanti memang uji klinisnya bagus hasilnya, maka vaksin itu bisa kita pakai untuk booster. Karena booster itu gini, jadi kan yang ketiga itu penguat. Jadi istilahnya untuk memunculkan kembali antibodi kita. Yang pertama itu misalnya dosis 1 Sinovac, dosis 2 Sinovac, dosis 3-nya boleh Sinovac, boleh Moderna, boleh Pfizer, boleh AstraZeneca, seperti itu. Nah, kemudian karena saat ini kondisi vaksin itu seperti Moderna, AstraZeneca juga tidak sebanyak untuk semua masyarakat Indonesia, makanya yang dibutuhkan untuk masyarakat Indonesia atau kita semuanya adalah yang terpenting adalah dosis 1 dan 2. Dan mengenai jenisnya, mana ini dok yang bagus? Ya, karena kan efikasinya berbeda-beda. Sinovac 64-65, nanti AstraZeneca 74, Moderna itu 90-94%. Nah, pasti pikiran kita, wah, jajahnya bukan Moderna gitu. Tapi kita ada namanya, kenapa kita mencapai herd immunity, kekebalan secara kelompok. Herd immunity itu gini, bukan jenis vaksinnya, tapi seberapa banyak orang yang sudah divaksin. Itu intinya. Jadi kalau kita satu ruangan ini kita ada orang 80, dari 80 orang ini yang divaksin hanya 10 masih dari Moderna, yang 70 bisa terpapar dan bisa gejalanya bisa sampai berat. Tapi berbeda, dari 80 yang 60 itu sudah divaksin meskipun pakai Sinovac, yang 20 ini bisa dilindungi. Sama dengan vaksin anak kecil itu juga seperti itu. Vaksin anak kecil itu kenapa selalu diberikan imunisasi dasar lengkap atau IGL? Itu tujuannya untuk memberikan kekebalan secara imunitas, secara kelompok. Contoh kasus penyakit difteri, apakah sudah hilang? Belum, masih ada. Tapi kejadiannya angkanya bagaimana? Kecil. Itu nanti harapannya. Sama dengan COVID juga seperti itu. Semakin banyak orang yang mau divaksin, maka angka kejadian COVID harapannya semakin turun. Kami lanjutkan.
Kemudian terkait gelombang 3, ya kita perlu waspada. Memang karena kenapa kok ada kewaspadaan di gelombang 3 dan kemudian mungkin sekitar akhir Oktober atau November. Ya ini sesuatu perkiraan dan memang harus kita perhatikan bersama, kita waspada bersama. Karena kita harus ingat saat gelombang 2 kemarin bukan masalah varian baru atau varian delta, bukan. Tapi karena memang kelonggaran dari masyarakat kita terhadap prokes. Karena saat waktu gelombang 1 turun, panjenengan pasti bisa melihat di luar kemana-mana. Orang sudah lockdown, ya kan lockdown semuanya. Ya, itu pasti. Dan sekarang jadi kan bisa lihat juga. Sekarang saat gelombang kemarin sudah turun, ini kan bisa lihat juga. Nah ini memang tugas kita bersama. Ini juga nanti ada hubungannya dengan tadi yang Pak Sulai dijanji bagaimana apa satgas itu apa yang kita lakukan. Atau belum Pak, ini kan sudah bikin satgas yang luar biasa. Sekali lagi kami tidak bisa kerja sendiri Bang. Karena kemarin jangankan teman-teman saya sendiri pun sampai kewalahan waktu gelombang 2 kemarin itu ada, itu orang paniknya itu melebihi saat pertama kali COVID ada. Tapi saya 24 jam dan saya memang ya ngapunten kadang-kadang mungkin sampai ada yang bisa tidak terjawab, baik WA sama teleponnya WA itu kadang sampai besoknya baru saya bisa menjawab. Nah itu harus tahu yang bersama. Satgas di tempat dengan kalau bisa jangan dibubarkan, kemudian selalu tetap mengingatkan, baik itu lewat grup WA, RT, RW dan sebagainya tentang prokes-prokesnya. Memang capek kadang-kadang orang membaca itu malah prokes mana. Tapi ya memang ini baru berapa, baru setahun loh. PHBS yang saya sampaikan sudah puluhan tahunan, itu aja baru waktu ada COVID baru bisa angkanya bagus pelaksanaannya. Jadi nanti gelombang 3 ini ya patut kita waspadai. Ada perkiraan, ada ramalan nanti bulan November harus kita waspadai gelombang 3. Ya memang betul harus kita waspadai karena kan kebetulan kemarin waktu gelombang 2 saat gelombang 1 turun, orang masyarakat sudah seolah-olah hore, COVID sudah hilang. Jangankan COVID Pak, flu sejak zaman Nabi kayaknya sudah ada ya. Sampai sekarang apakah flu-nya hilang? Dan variannya baik H1N1 dan kawan lah ya, itu juga masih ada. Nah apakah flu juga waktu itu bukan menjadi pandemi, yang menjadi kemudian cacar, apakah nggak menjadi pandemi? Sekarang sudah dikendalikan. Apakah hilang? Masih ada orang kena cacar kan? Nah COVID juga gitu. Kita harus tetap prokes jalan, kita harus tetap waspada sampai nantinya vaksin itu atau vaksin itu bisa menyasar semuanya. Nah ini tadi yang juga harapannya dari Pak Wasito door to door. Nah ini kami juga sekarang kami sedang membuat surat berkoordinasi dengan Dispenduk. Karena kita kan ada sistem aplikasi Piker itu, kita bisa tahu oh ini orang-orangnya. Ini kita mau menyasar karena sasaran lansia kita itu masih 38% dari target. Nah, 38% dari target itu masih jauh daripada lansia. Lansia ini kan kelompoknya rentan. Nah, ini kita sudah bersurat, kita ingin tahu berapa orang yang berKTP Sidoarjo yang sudah lansia dan kemudian di kecamatan mana yang belum. Nah, itu yang akan kita sasar. Salah satunya kemarin di 10 hari terakhir kemarin kita sudah menyasar sudah desa-desa kelurahan. Nanti harapannya Pak Wasito semoga bisa berjalan. Kalau door-to-door Pak, kita kendalanya ada di tenaga. Karena teman-teman nakes itu di puskesmas itu bukan hanya melaksanakan COVID saja, tapi juga melayani kegiatan yang lainnya. Kemudian kendala lainnya harus jaringan. Jaringan kadang-kadang saat kita ke desa mana atau kelurahan mana itu kadang-kadang jaringannya nggak bagus. Karena ini terkait aplikasi juga. Terkait aplikasi itu memasukkan data yang sudah divaksin. Tapi nggak apa-apa Pak. Nanti kalau misalnya tadi juga mungkin yang saya sampaikan ke Pak Fatoni untuk di pondok Bogor di data siapa yang belum, di desa jenengan siapa yang belum, dan kalau memang tidak ada penyakit komorbid atau tidak ada penyakit yang istilahnya memberatkan untuk divaksin, mau nggak kita ajak vaksin. Nah ini juga terkait dari Pak
apa Pak Simanjuntak ya, kok bisa tahu ya orang-orang ini di warkop ya. Kadang-kadang mereka itu kan, karena teman saya pernah, ya COVID dari mana ini, harus apa? Saya cuma sedikit aja, aku vaksin, guru, wah, vaksinasi biar kita bisa menjalankan semuanya saya gitu. Nah jadi nanti itu yang harus kita berkati bersama ini. Kemudian tadi hanya sudah ya. Yang tadi yang vaksin apa dari perwakilan ibu tadi Pak Haidar gitu. Jadi itu sudah saya sampaikan apakah booster perlu. Jadi gini Pak, kalau secara kesehatan ya kita memerlukan booster memang karena antibodi seseorang atau individu itu macam-macam. Ada yang meskipun divaksin sekali, 2 kali atau sekali aja antibodinya masih tinggi. Ada yang enggak. Nah ini yang harapannya itu kita booster. Sama dengan orang-orang kalau saya contohkan tadi ya, orang-orang jamaah haji itu vaksin juga bisa. Dan ini di situ juga tujuannya untuk meningkatkan antibodi yang menurun. Nah itu kita rangsang dari luar, kita rangsang dari vaksin-vaksin itu untuk meningkatkan antibodinya. Nah mohon doanya nanti semoga uji klinik terhadap vaksin yang diproduksi kita sendiri itu nanti di tahun depan sudah bisa berjalan sehingga nanti